Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, kami menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan pemustaka untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada di dalam ruangan. Kemudian, petugas mengecek suhu serta menanyakan maksud dan tujuan pemustaka. Seluruh pelayanan perpustakaan menggunakan sistem otomasi, yaitu aplikasi InListLite. Petugas mengarahkan pemustaka untuk mengisi buku tamu di komputer yang telah disediakan. Untuk menjadi anggota perpustakaan, pemustaka wajib menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk Kota Singkawang untuk masyarakat umum, atau fotokopi kartu mahasiswa Kota Singkawang, atau fotokopi kartu pelajar untuk SMP dan SMA Kota Singkawang, atau fotokopi kartu keluarga untuk TK dan SD Kota Singkawang, serta mengisi formulir yang telah disediakan petugas. Setelah itu, petugas mengambil foto dan mengentri data pemustaka. Lalu, petugas memproses data, mencetak kartu anggota, dan memberikan kartu anggota kepada pemustaka. Bagi pemustaka yang sudah memiliki kartu anggota perpustakaan, wajib membawa kartu anggotanya setiap kali berkunjung. Selain itu juga dapat digunakan untuk meminjam buku. Untuk mengetahui ketersediaan judul buku yang ingin dipinjam, pemustaka bisa menggunakan layanan OPAK, Online Public Access Catalog atau katalog online yang kami sediakan. Jika pemustaka sudah menemukan judul buku yang dicarinya, maka petugas akan membantu pemustaka untuk mengetahui di mana letak keberadaan fisik buku tersebut. Setelah menemukan buku yang dicarinya, pemustaka kemudian menyerahkan kartu anggota beserta buku yang akan dipinjam. Lalu petugas memprosesnya. Setelah data peminjam terentri, petugas menyerahkan kartu anggota beserta buku yang dipinjam kepada pemustaka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan ini kita laksanakan, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa dalam mengikuti kegiatan ini hendaknya berpakaian yang rapi, selalu menjaga etika dalam berkomunikasi. Yang terpenting lagi, ada Bapak Ibu rekan-rekan yang mengikuti kegiatan ini sambil melaksanakan aktivitas lain, kami selalu ingatkan agar bisa membagi konsentrasi lebih baik, sehingga jangan sampai dengan mengikuti kegiatan ini lalu kegiatan lain akan terkesampingkan. Sebagai contoh, lalu memasak nasi yang isinya nanti bukan nasi tetapi hal-hal lain yang masuk ke dalam rice cooker. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat saat ini waktu telah menunjukkan pukul 8.30, maka kegiatan motivasi segera kita mulai. Beli kemeja bahannya katun. Katun ditenun, motif tidak. Saya sengaja memulai dengan pantun, karena pantun budaya Melayu. Orang dihukum karena bersalah melakukan sesuatu. Pergi ke perigi, membawa lentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang beserta jajaran, yang kami hormati Kepala Bidang Perpustakaan Kota Singkawang, yang berbahagia dan teristimewa Bapak narasumber beserta Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan, beserta peningkatan motivasi minat baca yang diselenggarakan oleh Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Singkawang yang kami banggakan dan kami cintai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini, kita diberikan nikmat. Nikmat berupa sehat, nikmat berupa sempat, nikmat mampu melaksanakan aktivitas dengan baik, dan mudah-mudahan ini semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara motivasi minat baca dengan tema travel fotografi hari ini, Rabu tanggal 3 November tahun 2021, segera dimulai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri. Milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa.
kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan baik dan lancar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan. Kepada Bapak Rana Priyana SSTP, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh personil Dinas Perpustakaan, khususnya bidang perpustakaan yang telah melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan program kegiatan yang ada di bidang perpustakaan. Yang saya banggakan juga, yang saya hormati juga seluruh peserta, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pelajar, ataupun yang sudah bekerja, pustakawan yang ada di seluruh kota Singkawang yang telah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan di Dinas Perpustakaan Kota Singkawang. Mohon maaf saya sampaikan karena kegiatan ini berhubung dalam masih situasi COVID, tetap kami laksanakan yang sejatinya akan dilaksanakan secara tatap muka, tapi masih kondisi COVID yang belum mereda, jadi tetap dilaksanakan dalam bentuk online ataupun daring. Dengan tidak mengurangi makna, saya mengharapkan kegiatan ini bisa dilaksanakan dan seluruh peserta baik bisa menerima, bisa nanti mendapatkan pengetahuan dari kegiatan yang akan disampaikan nanti oleh narasumber. Kegiatan ini sebetulnya banyak bentuk kegiatan yang seperti ini, tapi untuk kali ini kita hanya akan melaksanakan kegiatan tentang fotografer ya, tentang bagaimana tata cara untuk menjadi seorang fotografer setidaknya. Sebelumnya juga pernah ada dilaksanakan kegiatan bagaimana tata cara membuat lukisan digital. Jadi tujuan dari kegiatan ini diharapkan kepada peserta mempunyai pengetahuan dasar walaupun belum terlalu expert atau ahli dalam kegiatan ini, paling tidak bagaimana kita bisa mengetahui tentang tata cara suatu keahlian tertentu yang mungkin nantinya bisa diterapkan, bisa diimplementasikan oleh para peserta yang hadir, ataupun bagi para pustakawan, bagi para pengajar, bisa juga memberikan langsung mensosialisasikannya juga kepada anak didik yang ada di sekolah-sekolah. Kegiatan ini, tadi mohon maaf saya kembali ke awal, mohon maaf saya mungkin agak sedikit memberikan saran kepada panitia juga ya, kepada personil saya. Saya tadi dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita tadi mendengarkan dan menyanyikan berbeda. Kalau tadi mendengarkan berarti mungkin saya mohon maaf sebelumnya selaku kepala bidang, mendengarkan itu berarti di situ harus langsung ada liriknya, bukan hanya musiknya.
Kalau menurut saya liriknya harus ada, karena kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tapi kalau kita menyanyikan, memang cukup hanya musik saja yang perlu ditampilkan di situ, karena kita ikut bernyanyi di situ. Itu kita wajib bernyanyi di situ. Nah, mungkin itu salah satu yang menjadi permohonan maaf saya kepada seluruh peserta, mungkin sebagai nanti perbaikan di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin tidak panjang lebar, karena waktu sudah dijadwalkan sebetulnya jam 8, tapi tadi jam 8.20 peserta hanya ada 16 orang, jadi kami tunda, saya putuskan tunda di 8:30 baru on. Tapi tidak mengurangi maknanya, saya harapkan seluruh peserta kegiatan dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik, tapi tidak juga mungkin bagi Bapak Ibu yang ada kegiatan lain tidak mengurangi ininya juga untuk tetap melaksanakan kegiatan, mungkin sambil mendengarkan, mungkin nanti ada yang akan ditanyakan untuk lebih detailnya, kami persilahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Mohon izin Pak Kabid dan mohon maaf tadi telah diberikan koreksi untuk panitia bahwasanya mendengarkan dan menyanyikan itu berbeda. Kalau memang mendengarkan tadi dan sangat rasional, mendengarkan berarti harus ada dengan nyanyiannya, dan ini mudah-mudahan artinya untuk bekal kita ke depan untuk menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan akhirnya tadi sambutan dari Kepala Bidang Perpustakaan Kota Singkawang, berarti selesai sudah rangkaian acara pembukaan kegiatan secara formal pada hari ini. Dan selanjutnya, sebelum materi ini kita lanjutkan atau sebelum acara ini kami lanjutkan, kami ingin menyapa dulu ini para peserta pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, apakah bisa mendengarkan kami? Bisa. Pagi. Baik, terima kasih. Ternyata suara kami bisa didengar. Jadi saya sebelum melaksanakan ini saya harus pakai kacamata biar nampak lebih tua. Jangan takut jadi orang tua, karena orang tua lebih mudah dipercaya ketimbang anak muda. Ya Pak beda. Kalau mengutang orang tua itu biasa lebih dipercaya daripada anak muda. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian materi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa kembali peserta kita, khususnya Bapak narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum narasumber menyampaikan materi pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengulas atau ingin memberikan pengantar Di sini ya? bahwa setiap kita pasti pernah mendengar kata travel fotografi. Bahkan ada di antara kita ada yang pernah belajar tentang fotografi itu sendiri. Agar hasil fotografi selama ini yang kita lakukan mempunyai nilai seni yang tinggi, memiliki kualitas yang baik, dan atau cara yang harus kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah masing-masing kita telah memahami apa itu travel fotografi? Upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengenal travel fotografi? Dan apa saja manfaat dan kegunaan travel fotografi itu sendiri? Serta apa peralatan dan persiapan yang harus dilakukan untuk menjadi travel fotografi? Pada kesempatan ini, kita akan bahas tuntas oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang fotografer dan beliau adalah seorang fotografer dan travel konsultan Kota Singkawang. Inilah dia, bapak kita, abang kita, adik kita, Prima Aditya. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada rekan kita, abang kita, Prima Aditya. Silakan, Bang Prima. Ternyata masih sangat muda. Saya mohon izin di sebelah, jadi langsung Pak Prima duduk di sini. Ya. Terima kasih Pak Kabid. Silakan. Ternyata
Bang Prima atau adik kami Prima Aditya ini masih sangat muda, ganteng, ganteng saya sedikit, ganteng dia lebih banyak. Nah, jadi inilah dia narasumber kita pada hari ini, Bang Prima Aditya. Baik, narasumber yang telah hadir, yang sangat luar biasa telah hadir di hadapan kita. Dan di sesi pertama beliau akan menyampaikan materi selama lebih kurang 20 menit sampai 30 menit. Dan pada sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi kami berharap pada kegiatan ini kita lakukan secara santai saja. Nanti komunikasikan dengan baik apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang menjadi persoalan, dan apa itu tentang travel fotografi. Nanti langsung kepada beliau kita ajukan pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita berikan sepenuhnya waktu kepada adik kita, Prima Aditya. Silakan, Bang Prima. Baik, terima kasih Pak Apri. Baru pertama ketemu hari ini. Pak Apri sangat orangnya bahagia sekali teman-teman, membawa kebahagiaan di antara kita. Orangnya funny ya, menyenangkan. Semoga di acara kita kali ini juga menyenangkan. Teman-teman yang belum kenal, seperti Pak Asbi sudah kenalkan tadi, nama saya Prima. Saya aktivitasnya sehari-hari sebagai fotografer, tapi bidangnya agak berbeda di travel photographer. Selain itu juga saya sebagai travel konsultan. Jadi saya yang bawa teman-teman atau perusahaan, corporate ataupun organisasi yang biasa pengen traveling, Pak, kita yang bawa konsultasikan ke kita, misalnya mau dengan budgetnya berapa, terus mau perginya kemana, itu biasa konsultasi dengan kita, nanti kita yang bawa. Itulah teman-teman pekerjaan saya sehari-hari seperti itu gitu. Makanya tidak jauh juga, basic awalnya memang dari fotografi itu gitu. Jadi fotografi itu banyak sekali manfaatnya gitu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang spesifiknya di bidang saya itu di travel fotografi. Mungkin boleh Abang kita share screen untuk materinya. Nah teman-teman, ini yang pertama yang kita bahas ya, di acara kita kali ini tentang travel fotografi itu sendiri. Untuk slide-nya boleh kita next Bang, slide kedua. Nah teman-teman, sebelumnya tadi yang ada yang udah datang mungkin dari Mempawah, ada saya lihat tadi dari Mempawah, terus ada juga dari SMK 1 Singkawang, ada juga katanya dari Pontianak. Terima kasih udah hadir teman-teman, dan juga ada tadi teman-teman dari komunitas penulis di Singkawang yang udah hadir juga. Terima kasih. Kita akan lanjut ke materi kita kali ini. Ini sih bukan materi, sebenarnya saya pengennya sharing-sharing aja teman-teman. Nah ini kita kenalan terlebih dahulu dengan materi kita travel fotografi. Teman-teman bisa lihat di share screen-nya. Pada dasarnya fotografi itu berasal dari dua suku kata. Bagi yang belum tahu lah teorinya ini ya, yaitu foto dan grafi. Foto itu adalah sinar atau cahaya, sedangkan grafi adalah menulis atau melukis. Jadi secara harfiah pengertian fotografi adalah menulis atau melukis dengan bantuan cahaya. Nah, jangan heran teman-teman gitu. Kemarin saya juga ada terbitkan satu buah buku, judulnya Puisitografi gitu. Nah, kenapa puisi bisa dikaitkan dengan fotografi? Nah, di teori yang ini mungkin teman-teman bisa lihat gitu. Ternyata di fotografi itu termasuk juga menulis di dalamnya gitu. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang puisitografi. Kemarin kita udah bahas juga dengan Dinas Perpustakaan Kota Singkawang. Nah, kali ini kita bahas tentang travel fotografinya. Boleh kita next, Bang? Nah, apa itu travel fotografi? Fotografi perjalanan, kalau yang biasa di bahasa Indonesianya seringnya disebut seperti itu. Travel fotografi adalah cabang fotografi yang melibatkan dokumentasi suatu daerah, termasuklah pemandangan, masyarakat, kuliner, dan aktivitas dari komunitas lokal di daerah tujuan seperti budayanya, adat istiadat, sampai ke sejarahnya.
Nah, simpelnya travel fotografi itu teman-teman, kita pergi ke sebuah daerah, terus kita mengabadikan momen-momen di suatu tempat yang menjadi keunikan tersendiri. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, mungkin di benak teman-teman ada yang nanya gitu, gimana sih caranya pengen jadi travel photographer atau pengen bikin travel fotografi? Nah, tipsnya sangat gampang teman-teman. Yang pertama itu, fotografi perjalanan itu bisa dibuat oleh siapa aja, baik profesional maupun amatir. Jadi di travel fotografi itu nggak perlu kameranya harus yang harganya 40 juta gitu, nggak perlu. Kita pakai handphone sekarang juga udah canggih-canggih gitu. Terus pakai kamera-kamera apa aja yang ada gitu, itu bisa menjadi seorang travel photographer. Nggak harus diharuskan dengan kamera-kamera yang mahal atau kamera-kamera profesional gitu. Itu poin pertama. Fotografi itu bisa dibuat oleh siapa aja, profesional maupun amatir bisa bikin sebuah travel fotografi gitu. Terus yang kedua, ini menurut saya teman-teman ya, fotografi perjalanan itu tidak harus memakai kamera yang mahal atau alat-alat yang khusus. Nah ini yang sudah saya bahas juga di awal juga tadi. Jadi kameranya nggak perlu yang harganya puluhan juta atau segala macamnya. Apa yang ada sekarang itu kita manfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus gitu. Nah ini di poin yang ketiga, buatlah foto sebaik dan semaksimal mungkin dengan menggunakan peralatan seadanya gitu. Jangan berharap dulu minta belikan sama emak kita, Pak belikan kamera yang harganya 40 juta, waduh gila, nyari uangnya susah kali gitu. Jadi kita pakai apa yang ada gitu. Ada handphone sekarang, handphone kita pakai handphone gitu. Kita pergi ke suatu daerah yang menurut kita unik gitu. Misalnya di Sambas, ya, misalnya dekat Singkawang sini kan, di Sambas misalnya ada keraton, ya kita abadikan keraton itu, kita kenalkan ke orang luas gitu, makanya disebutnya travel gitu. Kita itu berpergian gitu. Habis dari Sambas kita pergi lagi misalnya ke Mempawah, di sana ada apa yang unik, misalnya mangrove-nya kah atau apakah. Nah itu bisa kita ambil semua objek-objeknya yang kita abadikan gitu. Nah, ini fakta teman-teman ya, mungkin tadi dibahas sama abang-abang kita di yang pertama di pembukaan gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah mengenal travel fotografi gitu, karena memang faktanya gitu, teman-teman bisa cari. Mungkin ya, ini setahu saya sejauh ini, saya itu dikenal orang pertama di Singkawang yang dikenal sebagai travel photographer gitu. Belum ada teman-teman yang lain. Kalau mungkin fotografer untuk pernikahan, fotografer untuk model dan lain-lain mungkin ada gitu. Tapi untuk travel photographer di Singkawang mungkin itu baru saya dikenal. Makanya saya di luar itu dikenal sebagai travel photographer gitu. Karena memang bidang ini unik sebenarnya. Belum banyak orang yang hadir di bidang ini gitu. Terus fakta yang kedua di penjelasan saya sebelumnya gitu, ini teman-teman sering bilang nih, teman-teman saya di fotografer biasa sharing kita itu, faktanya 10 tahun hidup saya itu tidak pernah ganti kamera. Jadi ini tahun 2021, di tahun 2011 itu saya beli kamera pertama, dan itu sampai sekarang belum pernah saya ganti gitu. Nah kita berdasarkan manfaatnya, kamera itu sudah sangat banyak menghasilkan penghasilan gitu Pak. Penghasilan itu lumayan banyak gitu. Jadi nggak perlu kita harus misalnya pakai kamera yang mahal atau pakai kamera yang bagus banget, yang profesional gitu. Tapi kita nggak bisa menggunakannya gitu. Apa yang ada kita pakai itu kita gunakan sebaik mungkin gitu, kita manfaatkan. Ini faktanya, mindset kita harus dirubah teman-teman. Nggak perlu pakai kamera yang mahal gitu. Untuk menjadi seorang travel photographer itu, pakailah apa yang ada. Nggak perlu kita, harus yang lensanya harus yang panjangnya kayak lensa sepak bola. Nggak juga mesti gitu. Apa yang ada kita maksimalkan. Gitu. Nah, nanti teman-teman akan belajar learning by doing gitu. Di lapangan gitu. Dengan kamera seadanya kita maksimalkan. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke agak teoritis sedikit. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika hendak membuat foto perjalanan atau travel fotografi.
Nah, ini tips dari saya. Yang pertama, ambillah foto dalam segala cuaca. Nah, kalau di bidang fotografi lain mungkin orang takut-takut kalau misalnya di alam tuh hujan atau apa gitu. Aduh, nggak bisa ngambil foto nih gitu. Kadang kan kayak gitu kan. Tapi kalau di travel fotografi itu ambillah foto dalam segala cuaca. Tidak peduli kita mau hujan kah, dia mau lentar kayak kata orang Singkawang, kita abadikan. Kalau kita dapat momen bagus waktu petir menyambar itu, wah itu bisa menjadi momen yang sangat bagus. Saya pernah belajar dengan salah satu guru saya di Singkawang lah, Bang Dani, kalau teman-teman tahu, dia dulunya foto landscape. Nah itu pernah dia ngambil foto di Kura-Kura Beach, ada petirnya itu, nah, itu juara 1 se-Indonesia deh kemarin lombanya gitu, masuk di National Geographic. Nah itu kan sangat luar biasa, foto petir padahal hujan-hujan kan, tidak ada yang menyangka kayak gitu. Jadi di dalam travel fotografi itu penting juga. Yang pertama, ambillah foto dalam segala cuaca. Jadi kita punya semua stok, baik itu siang kah, malam kah, mau hujan kah atau cerah kah, kita semuanya ada stoknya gitu. Disitulah keunggulan kita. Yang kedua, framing. Nah teman-teman yang belum tahu, mungkin adik-adik kita SMA atau yang masih SMP mungkin ada yang sini ikut. Nah framing itu maksudnya komposisi. Framing kita ambil, frame-nya tuh kayak gimana gitu. Nah di dalam framing nanti ada lagi komposisinya. Lebih mudahnya teman-teman mengingatnya itu komposisi aja lah gitu. Tapi sebenarnya ini berbeda tuh. Banyak orang yang bilang framing itu komposisi, sebenarnya berbeda. Nanti mungkin saya akan menjelaskan ketika kita bertatap muka lebih jelas, gampang, lebih prakteknya gitu. Kalau ini kan kita lewat Zoom, jadi agak sulit menjelaskan komposisi itu seperti apa. Terus yang ketiga, detail kita ambil. Misalnya kita ke Singkawang, di Singkawang tuh ada vihara, misalnya kan viharanya. Di vihara itu ada apa aja? Misalnya ada naganya. Nah naga itu menjadi suatu keunikan. Atau misalnya ada barongsai yang di depan nih, barongsai itu kan sebuah detail. Atau mungkin kita mengambil gaharunya. Nah itu merupakan detail-detail. Kalau di Sambas, kita ke Keraton Sambas, misalnya di Sambas tuh ada meriamnya. Nah itu detail. Tidak semua orang bisa melihat seperti itu. Kalau teman-teman sudah berpengalaman, learning by doing tuh akan tahu nanti. Detail-detail mana aja sih yang menjadi keunikan di suatu tempat. Nah hal inilah yang kita promosikan di travel fotografi. Terus yang keempat, komposisi. Nah ini ada pembahasannya. Tadi kan kita bilang framing itu komposisi. Sebenarnya berbeda dia. Komposisi itu misalnya foto kita terlalu miring gitu kan. Atau terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Nah itu komposisi. Kalau framing itu lebih ke jarak kotaknya gitu. Nah, kalau di layar kamera teman-teman bisa lihat juga, di layar handphone kan ada kotak ya, layarnya 4:3, 2:3. Nah disitulah framing bermain. Kalau komposisi itu lebih ke kayak bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, kayak gitulah. Jadi ada dibagi 3 bagian dia. Yang di handphone baru biasa komposisi dimudahkan tuh. Saya pernah lihat di handphone Oppo kalau nggak salah kan, itu ada garisnya kiri kanan. Kalau kita merengkan tuh ikut mereng juga dia. Itulah dia komposisi. Terus yang kelima, fotolah panoramanya, pemandangan. Kalau yang belum tahu panorama mungkin bahasanya terlalu tinggi, itu fotolah pemandangan secara luas. Di handphone juga sudah ada. Enak banget zaman sekarang. Kalau dulu di kamera tuh kita mesti edit lagi di Photoshop gitu. Ambil beberapa bagian dari potongan alam atau potongan bangunan, kita jadikan satu, jadilah dia nanti foto panorama. Tapi kalau di handphone sekarang itu udah ada mode panoramanya, jadi tinggal kita gerak aja langsung dapat. Nah itu memudahkan sekali zaman sekarang itu. Terus yang keenam, foto tulisan atau papan informasi. Nah ini yang agak sedikit unik. Mungkin di tempat-tempat lain atau di bidang-bidang lain, mungkin di fotografer wedding, fotografer model jarang mengabadikan tulisan atau papan informasi. Tapi kalau di travel fotografi itu sangat penting, apalagi sekarang di medianya zaman-zamannya menulis online gitu kan. Nah di misalnya kita perlu sampaikan informasi-informasi itu. Salah satunya inilah fotolah tulisan atau papan informasi itu. Misalnya
penanda kawasan cagar alam misalnya, atau kawasan cagar budaya. Nah itu kan informasi-informasi. Terus misalnya pelang lah, bahasa orang Singkawangnya pelang, Keraton Alwajiku bilang Sambas, Kerajaan Pontianak dan lain-lain, itu perlu kita abadikan kalau di travel fotografi. Untuk apa? Ya untuk sebagai bahan informasi ke teman-teman yang belum pernah datang ke sana atau belum mengetahui tempat itu. Gitu. Nah disitulah nilai keunikannya. Terus yang ketujuh yang mengasihkan juga itu, abadikanlah produk-produk lokal, karena di setiap tempat tuh punya produk lokal yang berbeda-beda. Contoh sekarang kalau di Sambas yang lagi naik-naiknya gitu ya, itu ada rotan. Jadi di sana rotan lagi bagus-bagusnya itu gitu. Lagi naik-naiknya, lagi banyak dijual, mungkin sampai mau diekspor. Nah itu di Sambas. Terus misalnya kita ke Kapasulu, di sana ada arwana. Arwananya bisa kita abadikan untuk foto-fotonya, mungkin bisa kita jual nanti gitu. Nah, disitulah nilai profitnya dari travel fotografi gitu. Terus misalnya kemana lagi? Kita ke Pontianak. Pontianak produk lokalnya lidah buaya yang paling terkenal kan. Nah itu bisa kita abadikan. Nanti kita bisa jual foto-foto itu ke teman-teman yang membutuhkan lah, perusahaan ataupun mungkin perorangan yang sangat menyukai seni, kita bisa jual foto-foto itu gitu. Terus yang paling penting juga di travel fotografi itu set kamera dalam posisi siaga. Nah biasa kita pakai modenya itu tidak harus manual gitu. Kadang-kadang fotografer kan pengen membanggakan dirinya, wah aku setnya manual loh gitu. Nah tapi kalau di travel fotografi kita perlu cekatan, harus cepat gitu. Setlah kamera kita dalam posisi siaga. Bayangkan kalau kita manual, terus ada momen-momen yang lagi penting lewat di depan kita, bisa agak lama kita membutuhkan waktu. Tapi kalau di travel fotografi, hajarlah dengan posisi siaga. Kita udah tahu gitu, settingnya seperti ini. Jadi ketika ada momen penting kita langsung jepret. Oke, itu tipsnya teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini bidang-bidangnya di travel fotografi. Sebenarnya banyak, cuma yang paling banyak saya abadikan ini antara tiga ini. Yang pertama itu alam. Kenapa alam? Karena ini yang paling saya senangi teman-temannya, alam, culture, sama landmark. Alam itu karena alam memiliki kelebihan dan ciri khasnya masing-masing, sangat unik untuk kita abadikan. Ya, contohnya misalnya kita ke Bengkayang, kita banyak menemukan air terjun, gitu kan? Kalau misalnya kita ke Singkawang, kita banyak menemukan pemandangan pantai atau gunungnya. Kalau misalnya kita ke Sambas, kita menemukan sungai-sungainya. Nah itu kan keindahan alam yang sangat luar biasa sebenarnya kalau teman-teman sudah terbiasa mengabadikan momen gitu. Tidak ternilai lah harganya itu gitu. Jadi sangat unik untuk kita abadikan. Nah di contohnya ini, di foto itu saya lagi di Pulau Lemukutan. Ini masuknya di Bengkayang ya, tapi lebih dekat dengan Singkawang. Teman-teman kadang-kadang banyak menyebutnya mau kemana, ke Singkawang, tapi kemana, ke Pulau Lemukutan dia bilang. Padahal itu Bengkayang, tapi karena dekat dengan Singkawang orang sebutnya itu Pulau Lemukutan Singkawang gitu. Nah bayangkan, lihat teman-teman bisa lihat sendiri di share screen-nya, fotonya kayak gitu. Bagaimana sih orang tidak tertarik? Kalau saya melihat foto kayak gini sih sangat tertarik tuh, pengen ke Pulau Lemukutan gitu. Kalau saya udah ke sana tuh minimal 4 hari biasanya gitu, untuk ngambil momen-momen dan segala macamnya sambil bersantai. Asiknya di travel fotografi ya kita jalan-jalan teman-teman, kita jalan-jalan sambil mengabadikan momen. Nah terus kita juga bisa menghasilkan dari sana. Itu asiknya di travel fotografi. Teman-teman saya yang menjalani ada beberapa orang di Indonesia, salah satunya yang terkenal itu Setiawini. Teman-teman kalau pernah lihat iklan Sunslick itu ada cewek yang pakai kartun. Nah itu mungkin nanti kita akan bisa buka di Instagramnya atau di YouTube-nya. Saya kenalkan teman-teman saya Setiawini itu. Dia menjalani travel fotografer udah lama banget dan dia sekarang udah sangat terkenal gitu. Karena dia cewek pak, cekatan juga gitu kemana-mana. Sekarang dia lagi stay di Bali. Kemarin dia tinggalnya sampai 1 bulan di Lombok gitu. Jadi pindah-pindah dia. Pernah sampai 6 bulan di Papua, kayak gitulah. Jadi seru banget gitu. Kalau kita betul-betul terjun fokus di sini itu sebenarnya sangat menyenangkan gitu. Cuman memang harus punya jiwa-jiwa yang berani gitu. Bayangkan kalau anak cewek tidak pulang ke rumahnya 6 bulan kan,
Kalau ada juga orang tua kadang-kadang kan, ngapain pergi 6 bulan dia bilang kan. Ada juga yang tidak mengizinkan itu. Perlu keberanian juga kita. Gitu. Nah terus di sini culture. Ini yang saya senangi yang kedua juga culture, budaya. Teman-teman, budaya merupakan hal paling menarik yang saya temui ketika melakukan perjalanan. Memang benar gitu. Apalagi kalau di Singkawang sendiri sudah sangat kental dengan budaya gitu. Pernah disebut dengan kota multi etnisnya, apalagi terkenal dengan tatung kan. Tatung itu sangat unik sekali, ramai sekali travel fotografer. Kalau udah Cap Gome itu datang di sini. Jadi menghabiskan uangnya untuk datang ke Singkawang itu untuk mengabadikan tatung-tatung itu gitu. Bayangkan kalau orang kita sendiri di sini sangat jarang mengabadikan itu, orang-orang luar dia sangat melek dengan itu gitu. Foto-foto itu mereka jual sampai ke luar negeri, mereka promosikan sampai ke luar negeri gitu. Dan itu bisa mendatangkan banyak sekali penghasilan lah dari situ. Itu di Singkawang. Kalau budayanya di sini yang terkenal juga itu misalnya di Sintang. Sintang itu ada rumah betang. Nah ini ada fotonya. Dari sini saya ambil contoh ini di foto yang saya tunjukkan. Yang culture ini di Sintang. Keunikannya culture adalah pagi-pagi di rumah betang di Sintang itu para wanitanya itu bertani atau menanam padi. Ya orang Dayak kan sangat dekat dengan bercocok tanam ya. Pagi-pagi dia menanam padi, terus siangnya dia itu menenun. Dan itu sudah menjadi tradisi ratusan tahun sampai sekarang masih terjaga. Di Singkawang juga ada satu orang penenun yang dari Sintang itu betul-betul sama dari rumah yang saya foto ini. Dia pindah ke Singkawang, tinggalnya di daerah Sakop kalau tahu. Dia menenun juga sampai sekarang gitu. Dan lumayan terkenal juga di Singkawang itu. Nah itu sama-sama hidupnya sekarang juga pagi-pagi dia nanam padi di sana. Terus kalau siang dia menenun. Jadi budaya itu sangat lekat kentalnya gitu. Dari mana dia berasal. Tapi sekarang dia tinggal di Singkawang masih dia menenun. Jadi budaya sangat menarik lah. Hal yang paling saya senangi kalau perjalanan itu saya melihat budayanya. Kalau misalnya kita ke Jogja misalnya kan, kita akan menemukan budaya-budaya yang unik tuh. Gitu. Contohnya saja hal kecil minum lah, masalah minum kan. Di sana ada minum teh poci. Ternyata minum bukan hanya sekedar minum gitu. Minum teh poci itu ternyata ada filosofinya. Kenapa dia menggunakan 4 gelas, terus menggunakan ceret-ceretnya itu dari genteng. Itu sangat hangat dengan kekeluargaan. Gitu. Filosofinya banyak sekali. Itulah kenapa saya senang culture yang paling menarik bagi saya karena banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Gitu. Kalau kita keluar ke Thailand, misalnya kemarin saya ke Thailand kan lucu juga gitu. Melihat budaya-budaya di Thailand itu kan. Aneh juga, ternyata di Thailand juga ada tatung, Pak. Macam Cap Gome gitu, dia ada juga gitu. Dan memang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri gitu. Dan lebih seram sebenarnya daripada Singkawang. Cuma memang Singkawang sudah terkenal lebih dahulu daripada Thailand itu gitu. Sudah mendunia lah kita. Itu beruntungnya kita Singkawang. Makanya semakin banyak kita mengabadikan itu, semakin banyak orang Indonesia mengabadikan itu, semakin banyak travel fotografer yang datang di suatu momen budaya, maka akan semakin terkenal lah budaya itu gitu. Jadi kita membantu banyak sekali suatu daerah ataupun pemerintah daerah gitu untuk memperkenalkan secara tidak langsung budaya mereka gitu, alam mereka, termasuklah ini landmark. Landmark kalau teman-teman tidak tahu landmark tuh apa ya, simbol lah, bahasa Indonesia itu simbol suatu daerah. Nah ini kan teman-teman bisa lihat tuh di foto saya yang ketiga di landmark itu. Teman-teman juga mungkin ya sudah pasti tahu itu foto apa gitu, karena sudah cukup terkenal di Singkawang. Itu merupakan foto Masjid Raya Singkawang gitu. Nah ini merupakan ciri khas sebuah kota, wajib untuk kita ambil untuk mengenalkan nilai sebuah daerah. Nah dari foto ini kan Singkawang bisa dikenal gitu bahwa dia punya masjid atau simbol yang berdampingan dengan vihara gitu kan. Ini sangat terkenal juga, isu-isunya sampai ke nasional gitu. Makanya kita disebut kota multi etnis Singkawang itu karena vihara dan masjidnya itu berdampingan gitu. Nah, di sini kan saya abadikan tuh. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah ini landmark yang saya ambil contohnya, dan kebetulan juga dua foto ini akan menghiasi kalender
di seluruh Kalimantan Barat nanti gitu. Karena Bang Kalbar kemarin udah ngontak saya untuk ngambil 2 foto ini akan dimasukkan di kalender mereka untuk mempromosikan pariwisata di suatu daerah. Jadi beruntung banget nih, Sambas sama Singkawang masuk kategorinya fotonya buat dipromosikan di kalender Bang Kalbar. Nah ini beruntungnya kita sebagai travel photographer senangnya kayak gini gitu. Selain kita bisa mengabadikan momen, kita bisa bermanfaat juga bagi orang banyak gitu. Secara tidak langsung teman-teman. Teman-teman mungkin yang belum tahu Keraton Sambas, nanti di kalendernya Bang Kalbar itu akan terpajang di sana seperti ini loh gitu. Kondisi Keraton Sambas gitu. Terus seperti ini loh kondisi Masjid Raya Singkawang. Oke, kita next. Nah, teman-teman sedikit sharing. Ini sebenarnya banyak, cuma saya catat, jadi saya lupa yang saya ingat aja gitu, yang besar-besarnya lah gitu. Ini perjalanan saya dari mungkin 2015. Momen awalnya itu ketika saya mengikuti saya hobi fotografi itu dari 2011 ketika saya pertama kali beli kamera. Sampailah di 2015 itu saya ingat sekali saya foto itu untuk lomba Porseni Politeknik se-Indonesia. Ada bidangnya situ fotografi. Saya ikut lomba, kebetulan di Politeknik Negeri Pontianak itu ada bengkel las. Saya ingat sekali, saya waktu itu foto orang las. Sayang fotonya udah hilang sekarang. Jadi ketika orang las itu kan ada percikan-percikan apinya itu Pak. Jadi sangat unik sebenarnya buat kita abadikan gitu. Saya ambil foto itu dan kebetulan juga juara 1 pada waktu itu gitu. Dan saya masuk ke Porseni Politeknik se-Indonesia. Nah, karena juara 1 di Politeknik Negeri Pontianak kemarin. Terus kebetulan di 2015 sharing sedikit, saya juga menang lomba puisi. Saya jadi ikut dua cabang. Saya ikut fotografi juga, saya ikut puisi juga, menang dua-duanya. Terus dipilih, kamu pilih yang mana? Nggak bisa dua-duanya ikut. Jadi kemarin saya digembleng di Taman Budaya di Pontianak untuk ikut puisi aja gitu. Jadi yang fotografi itu saya suruh teman saya yang ikut. Tapi sayangnya ketika dia ikut tuh di nasional kita kalah gitu. Kalah. Yang menang itu dari Bali, dari Bandung. Dan pada waktu itu memang saya bilang sih wajar lah gitu. Tapi sayang sekali sih kita pada waktu itu kalah gitu. Tapi untuk puisinya kita menang gitu. Kita menang. Masih 11 juara kita. Terus di 2019 yang baru-baru ini, saya lupa teman-teman karena udah lumayan lama kan yang lain mungkin tidak tercatat. Saya itu diundang di tahun 2019 sebagai media partner pemerintah Malaysia di acara Rainforest World Music Festival. Nah ini festivalnya unik juga tentang culture, budaya. Jadi seluruh musik-musik budaya dari dunia itu dikumpulkan di Malaysia untuk ditunjukkan. Unik sekali gitu. Bahkan kemarin dia sempat nawarkan kalau Singkawang mau masuk ke Rainforest Music Festival ini, hubungin aja saya, kalian tidak perlu diseleksi karena semua di sana itu diseleksi gitu. Jadi Singkawang ditawarkan karena dia udah tahu Singkawang itu unik, punya ciri khas. Kalau mau masuk ke sini, hubungin saya aja, silahkan masukkan musik tradisional yang ada di Singkawang. Gitu. Nah ini kesempatan ini sampai sekarang belum kita ambil dan kebetulan juga ada COVID kemarin kan, jadi tidak bisa kita tawarkan Pak. Kalau bisa kemarin kita tawarkan tuh buat Rainforest World Music Festival, Singkawang juga tampil di sana. Unik dari Maroko ada yang kayak Islamiknya, terus dari China itu. Saya izin minum teman-teman bentar. Dari China itu dia ada dari pakai mulut gitu, tapi dia bisa bikin musik yang apa ya, tidak bisa kita bayangkan gitu. Bikin mulut dari mulut tuh bisa bikin musik keren sekali gitu. Kalau teman-teman tahu searching aja di YouTube mungkin nanti Mongol, ada Mongol tuh, Mongol music tuh nanti keluar deh, Mongol tradisional musik itu. Nah itu saya kadang-kadang dengarkan juga tuh. Dari mulut dia bisa menghasilkan nada yang keren gitu. Macam-macam lah pokoknya dari seluruh dunia itu tampil di Rainforest World Music Festival. Terus nah ini sayangnya juga sape, kita kan punya sape di Kalimantan nih sangat terkenal. Tapi itu dicaplok sama Malaysia Pak sekarang.
di Rainforest World Music Festival ini. Lambang logo mereka aja itu orang main sape, logo Rainforest Music Festivalnya gitu. Saking dia pengen tunjukkan bahwa sape ini sebenarnya punya Malaysia loh. Jadi dia dulu yang mengenalkannya ke dunia. Kita terkenal tapi hanya di batas Indonesianya aja, mungkin di Kalimantannya aja terkenal sape. Sekarang sih mungkin udah mulai kolaborasi lah di Indonesia kayak misalnya kemarin Alpirep dan segala macam kan. Itu sape udah mulai dihadirkan. Tapi orang di dunia itu udah mengenalnya sape itu pasti Malaysia. Jadi kalau kita main sape, dia akan tanya, "Are you from Malaysia?" Dia bilang, "No, kita Indonesia," gitu. Kita ada sape juga, bahkan lebih banyak sebenarnya. Tapi Malaysia mengenalkan itu dulu. Itu yang patut kita contoh gitu. Makanya nanti kita di Singkawang mungkin ada alat tradisional apa yang bisa kita kenalkan, kita branding betul-betul gitu. Kita sebagai fotografer sangat siap untuk bantu itu. Terus di 2020 kemarin sempat juga saya diundang oleh pemerintah daerah Palembang di event Femtrip Musi Beyond Palembang. Ini sebenarnya kita Femtripnya mengelilingi Sungai Musi gitu. Di sana kan sungainya terkenal Sungai Musi. Kalau kita di Pontianak, Sungai Kapuas, mirip-mirip lah dia Palembang sama Pontianak itu. Nah, saya diundang oleh pemerintahnya di sana untuk mengenalkan tempat wisatanya, kulinernya, budayanya ke halayak ramai lah ke seluruh Indonesia bahkan dunia gitu. Jadi kita foto dan kita tuliskan tuh tentang Palembang semuanya di media. Nah, itu salah satu keuntungan kalau pemerintah melek dengan fotografer atau penulis gitu. Dia bisa mempromosikan suatu daerah. Ini kita di sana ditanggung semua dibiayai oleh pemerintahnya, termasuk makan dan lain-lain. Tapi sebagai timbal baliknya kita harus promosikan kota mereka gitu. Sebagai fotografer kita sangat welcome dengan hal itu, tidak masalah bagi kita itu. Bahkan kita senang banget gitu. Kita ke sana bisa ya win-win solution lah, kita ke sana gratis gitu. Terus nanti kita sebagai timbal baliknya kita menulis dan mempromosikan kota mereka atau daerah mereka. Jadi saya sekarang kenal termasuk empek-empek. Kalau teman-teman di sini saya rasa empek-empek yang ada di Singkawang, di Pontianak, ya saya hanya tahu aja lah gitu. Karena empek-empek di Palembang sebenarnya beda banget dengan yang di Singkawang, di Pontianak dan lain-lain gitu. Karena saya sudah merasa di sana, terus ada juga di sana juga terkenal dengan ikan asam pedasnya. Tapi banyak juga teman-teman dari Indonesia dan lain tuh asam pedas yang paling enak tuh Pak, memang di Pontianak tuh bilang. Wah, saya ketawa lah jadi kemarin tuh di Palembang. Memang ikan asam pedas kita tidak ada lawan. Kalau Pontianak, Mempawah itu terkenal sekali dengan asam pedasnya. Palembang kalah dia soal asam pedas. Sebenarnya kita empek-empek di sana tuh mirip juga dengan budaya di sini itu ada di Kapuas Hulu tuh. Apa disebutnya ya? Remes. Nah, kerupuk basah. Kerupuk basah itu kan hampir sama dengan pempek tuh gitu. Bahkan ikannya pun sama. Jadi di Palembang iyo dipanggil ikan belido. Kalau di Kapuas Hulu ikan belida. Beda-beda tipis lah gitu. Cuman sekarang informasinya tuh ikan itu udah menjadi ikan yang dilindungi. Tidak boleh diambil oleh sembarangan orang sekarang. Karena udah banyak dijadikan pempek kali ya. Jadi ikan apa tuh? Remet. Jadi ikan belida udah berkurang. Sekarang jadi dilindungi. Terus di 2021 kemarin saya iseng-iseng teman-teman, saya ikut lomba foto pariwisata provinsi di Kalimantan Barat. Nah, ini fakta saya buka di sini. Kemarin foto yang saya yang juara itu yang tenun, yang di Sintang itu saya ambil menggunakan kamera iPhone, jadi kamera handphone. Saya ikutkan lomba di lomba foto pariwisata provinsi Kalimantan Barat dan juara gitu kemarin. Di situ nilai positifnya bisa kita ambil, jadi tidak perlu kita menggunakan kamera yang bagus-bagus. Kembali lagi ke mindset awalnya, pakai handphone pun bahkan saya iseng-iseng ikut lomba pun bisa juara sebenarnya gitu. Padahal semenjak 2015 tuh saya tidak pernah, memang tidak mau lagi sebenarnya ikut lomba. Kemarin memang dipaksa sama teman-teman. Masukkanlah fotomu, dia bilang. Oh ada sih di handphone nih, masukkannya di handphone jelas. Saya ikutkanlah di handphone tuh. Cuman karena memang di sana unik gitu, dan memang sesuai dengan mata juri, kemarin masuklah dia nominasi sebagai juara di lomba foto pariwisata provinsi Kalimantan Barat. Terus yang di 2001 baru ini juga yang saya sampaikan tadi.
sebagai fotografer yang terpilih Bang Kalbar untuk promosi foto pariwisata di kalender Bang Kalbar. Ini teman-teman nanti kalau ada nasabah Bang Kalbar mungkin akan dikasih kalender sama dia. Nanti di situ ada foto-foto dari beberapa teman-teman fotografer lah di Kalimantan Barat. Jadi mempromosikan pariwisatanya. Nah, ini sharing teman-teman, mungkin di benak teman-teman udah ada yang nanya. Kemarin saya pengen masukkan atau enggak ya kemarin, tapi saran dari teman-teman dimasukkan aja biar teman-teman yang ikut pelatihan ini termotivasi lah gitu, biar ada gambaran. Sebagai travel photographer tuh kan berapa sih biasa dibayarnya gitu. Nah ini saya open di sini, buka-bukaan, tidak ada yang saya rahasiakan. Nah kalau misalnya orang-orang biasa pakai foto kita itu, mereka bayar ke saya itu mulai dari Rp250.000 per fotonya. Jadi misalnya ada foto saya yang bagus, misalnya foto tentang Singkawang lah, misalnya tentang pantai pasir panjang. Terus ada orang pengen pakai fotonya nih buat media sosial mereka, atau buat tulisan mereka, atau buat riset mereka, tapi mereka harus mencantumkan nama fotografernya, nama saya gitu. Nah itu biasa mereka kasih fee itu Rp250.000 per fotonya. Murah banget teman-teman, mantap. Cuman itu hanya sebagai hak pakai, jadi mereka pakai aja, bukan menjadi hak miliknya foto itu. Ada juga foto saya yang dibayarin sama perusahaan-perusahaan ataupun teman-teman fotografer lain, itu dibayarnya Rp1.500.000 mulai dari harga itu dia. Minimal Rp1.500.000 satu foto itu dibayar. Misalnya saya ada foto di Sambas yang bagus, teman-teman pengen nih foto ini jadi punyanya, boleh aja sebenarnya, fine. Jadi dia bayar ke kita Rp1.500.000, foto itu menjadi hak milik dia. Gitu. Nah biasa ini sering ya kita buka-buka lah di sini, saya sharing buka-bukaan. Kalau ada lomba-lomba yang mungkin hadiahnya 15 juta, tapi ada foto teman-teman yang bagus, menurut dia, wah ini bisa menang nih, aku beli aja Rp1.500.000 gitu Pak. Diikutkan lomba, ya dia mending antara menang atau enggak, tapi biasanya teman-teman tuh jago ngelihatnya, gitu yang sering ikut lomba itu. Terus dia ikut lomba menang, nah itu kan udah menjadi hak milik dia. Jadi semua hadiah dia diambil gitu. Dari Rp1.500.000 dia bisa menang jadi 15 juta kadang kan. Ada juga orang-orang yang memang yang suka lomba kayak gitu ikut gitu ya. Terus ini ada juga ini berkaitan erat dengan pekerjaan saya. Kita pernah juga handle fotografi trip. Jadi orang pengen jalan-jalan tuh khusus foto aja gitu. Dia pengen jalan-jalan tapi memang jalan-jalannya pengen foto gitu. Termasuklah di sini juga biasa kadang-kadang pre-wedding, nah itu kan masuk di sini. Harganya itu kita mulai dari Rp2.500.000 per tripnya. Misalnya yang paling dekat sini, orang-orang sini senang tuh memang ke Kucing, dianggap kan ke sana dekat tapi udah luar negeri misalnya kan. Atau misalnya ke pulau-pulau Lumputang, pulau-pulau apa yang memang unik, itu biasa harganya mulai dari Rp2.500.000 per trip. Mereka akan dapatkan foto-foto, seluruh foto lah dari perjalanan mereka. Terus, ini yang lagi saya kerjakan juga, pameran. Saya nanti someday saya akan bikin pameran, dan foto itu akan dijual mulai Rp5 juta per foto. Nah, teman-teman yang pengen menaikkan nilai jual sebuah fotonya, teman-teman harus bikin pameran. Gitu. Karena di pameran itulah nilai sebuah foto itu bisa meningkat nilai atau profitnya. Kalau teman-teman yang berpikiran untuk ke profit ke sana, di pameran mungkin akan dibuka dengan 5 juta per fotonya untuk dijual, masuklah cetakannya dan segala macamnya. Nah, ini teman-teman saya, kemarin saya minta mereka, saya izin, saya bilang senior saya di sini ada Kak Rayani, dia ini travel photographer Indonesia yang udah sejak muda memang bidangnya di sana, dan sekarang walaupun udah jadi mama, mereka masih menekuni ini. Kak, kemarin saya izin sama Kak Rayani, saya izin buat sharing travel fotografi di Singkawang, saya bilang. Oh bagus Prim, terus kakak minta pendapat dong buat saya bilang. Nah mereka kemarin kasih ini, pendapat-pendapat mereka ada di share screen-nya. Nah ini dari Kak Rayani. Kak Rayani ini di Bogor, stay-nya di Bogor gitu. Dia sering menang lomba nih. Nah, ini orang yang suka ikut lomba, Kak Rayani ini salah satunya.
banyak sekali perlombaan yang dimenangi sama dia gitu. Mulai dari hadiahnya TV lah, segala macam lah, dia senang ikut lomba. Sampailah menang di Turki, di Arab, dan senang ikut lomba karyanya. Dan kalau teman-teman lihat majalah-majalah di flight, di pesawat tuh, foto dia pasti ada di situ karya nih. Foto-foto misalnya kita naik Garuda misalnya kan, atau naik Lion, foto-foto dia biasanya selalu ada. Karya ini temannya Arbain Rambe. Kalau teman-teman tahu yang suka ngulik-ngulik fotografer Indonesia, nah karya ini dekat banget sama Arbain Rambe. Mereka berteman dekat lah, jadi sering sharing. Arbain Rambe kan model, kalau dia di travel. Nah ini dari mereka. Terus dari karya ini bilang apa tuh? Prima punya semangat yang tinggi untuk eksplorasi. Ini adalah modal kuat untuknya menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Saya bilang, Kak, terima kasih Kak, saya bilang. Terus kemarin saya minta izin juga untuk menampilkan, itulah Sarawak Tourism Boot, saya izin. Terus dia bilang, sekalian aja lah saya minta pendapatnya tentang travel fotografi. Berdasarkan yang sudah mereka lihat. Nah ini katanya, karya Prima telah menghasilkan 1000 keinginan untuk mengeksplorasi. Ini akan membuat Prima menghasilkan karya-karya yang terbaik. Agak kaku kalau kita baca bahasa Indonesia, karena orang Malaysia kan pakai bahasa Inggris. Cuma dia coba pakai bahasa Indonesia. It's okay, saya bilang tidak apa-apa. Nah ini Setiawini yang saya sharing tadi, yang dia kadang-kadang 6 bulan di Lombok, 6 bulan di Papua. Nah inilah dia orangnya. Teman-teman bisa cari di Instagram. Dia lumayan famous lah sekarang. Kalau anak-anak sekarang udah bilangnya udah centang biru lah Instagramnya. Inilah dia, udah bisa dibilang apa ya, tokoh lah di Indonesia. Nah ini dari dia kemarin, orangnya bahagia banget, funny juga, menyenangkan lah. Dia sempat datang Singkawang, saya bawa juga keliling pasar Hongkong, makan bubur babi, ya lucu-lucu juga orangnya Setia nih, karena dia non-muslim gitu. Dia ajak makan kemarin, dan dia bilang enak. Terus dia ngeliat pasar Hongkong dengan keunikannya. Saya juga bawa dia ke tempat ini di Singkawang kemarin, sempat ke apa sih namanya, Sari Kacang Susu. Nah, kacang susu kalau orang-orang Singkawang tahu tuh, saya ajak ke sana. Itu hal-hal unik yang mereka harus tahu gitu. Kalau belum jadi orang Singkawang, anak muda Singkawang, kalau belum ke kacang susu itu kan, itu di tempat daerah lain belum tentu ada seperti itu gitu. Dan dia senang banget melihat itu gitu. Nah ini kata Satya, Prima adalah pencerita foto yang menyenangkan, tidak hanya tentang visual yang cantik, tapi juga cerita yang apik, selalu mengagumkan hasil karyanya. Ya, terima kasih buat teman-teman 3 orang ini yang udah ngasih saran dan masukannya kepada saya gitu. Termasuklah Kak Rayani seniornya, Jasmine dari Sarawak, dari Malaysia Tourism Board tuh. Setiawini juga teman saya yang saat ini sedang di Bali. Kita next. Nah, ini di endingnya teman-teman. Kalau teman-teman pengen melihat atau pengen berkenalan lebih dekat dengan saya, teman-teman bisa buka di websitenya di ini. Kalau websitenya namanya blogandlife.com. Saya juga senang nulis. Nah, kalau di Facebook namanya Prima Alithia, teman-teman like aja fanpage-nya. Di Instagram saya lebih aktif di sini teman-teman, selain di WhatsApp. Saya juga aktif di Instagram, follow aja nanti Prima Alithia namanya. Kita saling follow-followan. Kasih tahu aja nanti apa namanya, dari pelatihan di perpustakaan Singkawang gitu. Di Japri aja saya. Nah ini kenapa saya senang banget jalan-jalan, karena memang moto hidup saya ini kayak gini teman-teman. Ini yang saya pakai untuk hidup saya lah, salah satunya motonya kayak ini gitu. Keep learning, sharing and traveling, stay positive thinking. Nah ini yang saya tanam di mindset saya, biar saya terus bertumbuh gitu. Tetaplah belajar, tetaplah berbagi, dan jangan lupa jalan-jalan. Bahasa anak mudanya kayak gitulah. Tetap juga positive thinking, biar kita selalu berpikir yang positif dengan orang-orang yang kita temui. Oke teman-teman, udah sampai di akhir. Mungkin nanti kita lebih asiknya di sesi tanya jawab. Teman-teman yang pengen bertemu langsung dengan saya, ini kantor saya di Jalan Firdaus Rais 2 Singkawang, atau di kantor Imaging Singkawang. Terus alamat email saya ada primaditya7@gmail.com. Nanti teman-teman yang pengen
japri lewat email atau nomor handphonenya nih ada WA-nya, silahkan di save aja nanti kita kenalan lebih lanjut. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bung Aditya, Bung Prima Aditya, karena beliau masih sangat muda. Tadi saya panggil abang, adik segala macam, ternyata untuk saya lebih cocok Bung Prima Aditya. Saya terpaksa buka kembali masker saya biar nampak lebih tua, berada di samping orang muda, dan biar para audien bisa mengenal saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian materi oleh Prima Aditya atau Bung Prima Aditya, dan ternyata banyak sekali manfaat yang dapat kita lakukan dengan travel fotografi. Antara lain seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, salah satunya bisa menambah sumber penghasilan kita. Bahkan ternyata ada di antara rekan-rekan beliau ini memang menekuni bidang ini dan mungkin bisa dikatakan menjadi profesional di bidang ini sehingga bisa menghasilkan banyak cuan dari travel fotografi ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi narasumber kita yang luar biasa. Sebelum kita lakukan sesi tanya jawab, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bung Prima Aditya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Perlu saya sampaikan kepada para audien bahwa kegiatan ini disiapkan door prize, tapi jumlahnya sangat terbatas, hanya ada 2 door prize. Nanti teknisnya mungkin panitia yang akan menyampaikan kepada kami setelah kegiatan ini kita lakukan. Artinya siapa di antara nanti yang akan mendapatkan door prize akan kita sampaikan pada sesi akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang menghormati, beserta adik-adik, saya lihat tadi banyak adik-adik, baik dari kota Singkawang maupun berada di luar kota Singkawang. Karena sebagai informasi, Bung Prima, kemarin-kemarin kegiatan ini banyak juga diikuti oleh peserta dari luar Kalbar malahan. Ada dari Bali, bahkan ada dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan kemarin. Saya kurang tahu hari ini apakah juga diikuti oleh seluruh peserta ataupun dari peserta yang berada di luar Provinsi Kalimantan Barat. Dan mudah-mudahan saja itu iya, artinya pada kegiatan kita pada hari ini khususnya Bung Prima Aditya memberikan edukasi kepada rekan-rekan kita yang berada di luar kota Singkawang, yang mungkin berada di wilayah Indonesia bagian timur atau mungkin Indonesia bagian tengah dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan ini semua menjadikan bekal bagi mereka dan salah satu amal bagi Bung Aditya itu sendiri karena memberikan edukasi kepada mereka. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu kita sampai kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menekan tombol raise hand dan langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Jika memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, kami juga bersedia untuk menjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan artinya berikan koreksi ataupun kritik yang terbaik kepada kami, baik kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan bila perlu berikan koreksi kepada para narasumber agar ke depan bisa kami menjadi lebih baik. Baik, Bapak Ibu, sudah ada? Bung Operator, sudah ya? Siapa itu? Siapa namanya itu? Tidak nampak? Hah? Belum ada? Itu? Belum ada? Belum ada? Belum ada pertanyaan. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan, kita sedikit ya artinya menyampaikan apa yang menjadi ganjalan bagi saya. Artinya setelah saya melihat, saya mendengar tadi apa yang disampaikan oleh narasumber, ternyata manfaat dari travel fotografi ini banyak sekali. Nah, salah satu yang saya tangkap adalah bahwa hasil travel fotografi ini yang telah dilakukan oleh narasumber kita Bung Prima Aditya ini ternyata bisa merupakan sumber penghasilan. Nah, selama ini Bung Prima, artinya dalam momen-momen tertentu ini apakah memang momen itu direncanakan atau ada juga artinya momen-momen ini yang dapat secara kebetulan?
Artinya dapat secara kebetulan, lalu itu bisa kita jadikan sumber penghasilan atau ikutkan pameran lalu menang kan begitu. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan ada nggak momen-momen yang secara tidak sengaja bisa didapat lalu bisa menghasilkan apa semacam karya seni yang punya nilai jual yang tinggi. Barangkali itu pertanyaan dari kami dulu. Nanti sambil menunjuk pertanyaan dari rekan-rekan audiens kita. Silakan, Bang. Izin sharing juga teman-teman gitu. Jadi pertanyaannya bagus sekali Pak ya, karena memang di foto kayak saya jelaskan di awal itu, kadang-kadang kita tidak merencanakannya, tapi ada momen yang bagus yang perlu kita abadikan gitu. Itu kita ambil aja gitu. Jadi sekarang kita dimudahkan dengan adanya gadget kan, dengan adanya handphone. Gitu. Tidak perlu bawa kamera yang digantung-gantung apa segala macam. Begitu ada momen bagus kita ambil. Gitu. Kadang-kadang pas kita kayak kemarin itu Pak, misalnya saya ke Thailand kan, kemarin tidak sengaja kita ngelihat yang tatung itu gitu. Nah itu kan tidak sengaja, tapi begitu ada momennya kita ambil gitu. Kita ambil foto-fotonya dan segala macamnya gitu. Nah itu sangat bisa menjadi nilai jual gitu. Salah satunya kita masukkan ke pameran atau ikutan lomba gitu. Nah untuk spesialis lomba itu Kak Rayani itu sering sekali gitu. Kayak misalnya dia kemarin jalan-jalan kayak Satya ini kemarin ke Singkawang kan, dia tidak ada rencana buat ngambil foto dan segala macamnya, dia pengen jalan aja. Tapi ketika ada momen bagus, ya kamera standby dan diambil gitu. Termasuk saya juga kalau misalnya saya jalan-jalan ke Pontianak kemana, saya ngelihat ada aktivitas yang bagus, baik itu alamnya, budayanya dan segala macamnya, saya ambil gitu. Saya ambil untuk ya mungkin someday foto ini bisa diikutkan lomba atau enggak kita bisa ikutkan pameran atau kita bisa untuk mempromosikannya, minimal kita promosikan gitu. Seperti itu. Jadi momen-momen yang tidak terduga itu sangat banyak, kadang-kadang malah banyak gitu yang bisa kita ambil di sana. Baik Bapak Ibu, adik-adik yang kami hormati, itu tadi penjelasan dari narasumber kita bahwa sesungguhnya dalam membuat travel fotografi tidak harus selalu artinya direncanakan. Ketika kita melihat momen-momen yang terbaik atau hal-hal yang merupakan objek fotografer yang menarik, langsung saja kita ambil. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi artinya di kemudian hari foto-foto tersebut bisa sangat berguna bagi kita semua ataupun bagi orang lain. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini di layar kita sudah ada dua orang penanya. Yang pertama Bu Asi ya. Kemudian yang kedua ada siapa tadi itu Aldi? Tutup. Ada Bu Asi. Kemudian yang kedua Ayah sayang. Oh Ayah sayang. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada ini ibu kah adik kah ini, karena fotonya nggak nampak di situ. Jadi Ayah sepertinya adik. Kami berikan kesempatan pertanyaan yang pertama kepada adik Asi. Kepada adik Asi kami silakan. Jadi silakan Asi. Diaktifkan aja video sama audionya. Asih. Nah, baru nampak Asinya. Ternyata di Asi, betul dugaan saya kan, ternyata di Asi. Silakan di Asi, apa yang perlu ditanyakan kepada narasumber kita, jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Kita gali sebanyak-banyaknya ilmu pada hari ini. Bu Asi dari SMP 3 itu kan? Bukan. Silakan di Asi. Diaktifkan suaranya. Nah, silakan diaktifkan suara dan videonya. Ya, Pak, bisa mendengarkan kami? Baik, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, tadi kan dibahas tentang foto-foto yang memiliki nilai profit. Jadi, bagaimana trik untuk menghasilkan foto yang bernilai profit itu?
Baik. Cukup kasih. Ya, Baik. terima kasih. Dari Asia atau di Asia menanyakan bagaimana Salam ya. Ya. menjadikan foto itu sebagai memiliki nilai profit. Kalau tidak salah begitu ya. Betul. Nah, Ya, jadi kenapa nggak dapat? Nggak dapat. Prima untuk menjawab pertanyaan dari Ya. kan. Baik, saya panggil kakak ya, kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana sih bikin foto yang bernilai profit? Gitu kan? Jawaban simpelnya nih, yang simpelnya, learning by doing. Kita belajar dari pengalaman. Kita foto aja sebanyak-banyaknya, nanti kita akan dapatkan tuh yang menurut mata kita fotonya mana yang bagus. Misalnya cewek-cewek biasanya kan, contohnya ini contoh kecil ya, cewek-cewek selfie itu bisa sampai 100 kali kalau selfie misalnya kan. Nah dari 100 foto selfie itu nanti akan terlihat satu foto yang paling cantik misalnya kan. Nah sama juga dengan di foto kita kayak gitu juga. Kita ambil foto sebanyak-banyaknya gitu kan. Nanti dari beberapa foto itu kita akan lihat ada foto yang menurut kita memang, oh ini kayaknya foto terbaik nih. Nah sejauh ini saya kayak gitu kalau pengen melihat bagaimana sih foto yang bagus. Selain itu kita juga perlu pelajari kayak yang tips yang saya kasihkan di awal tadi. Salah satunya misalnya kita ambil fotonya di segala macam cuaca, itu kan kelebihan kita tuh. Mau dia hujan kah, mau dia langitnya biru kah, mau dia malam atau dia siang, kita ada stok foto itu gitu. Ya mungkin orang punya stok foto bagus di Vihara Singkawang siang, tapi belum tentu dia punya stok foto bagus ketika vihara kena hujan, misalnya kan. Nah itu yang momen-momen seperti itu yang membedakannya. Terus komposisinya juga nanti kalau kita sudah terbiasa kita akan tahu tuh gitu. Komposisi fotonya tidak miring, misalnya kan, atau tidak terlalu turun ngambil fotonya gitu. Terus juga framing tuh saya contohkan karena ini udah review kayak gini lah. Kalau di fotografi tuh fotografer biasanya membiasakan matanya ngelihat seperti ini gitu. Dilihat kayak gini. Wah ini kayaknya framenya bagus gitu. Minimal kayak gini, tapi nanti kalau udah terbiasa nggak perlu bantuan ini lagi kita pakai mata kita sendiri pun kita udah tahu gitu. Itulah bedanya mata fotografer kan dengan mata-mata orang yang biasa. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana sih menghasilkan foto yang bernilai profit? Nah itu dari kitanya sendiri gitu. Foto-foto saya kalau misalnya tidak saya upload di media sosial, tidak saya upload di tulisan di majalah dan lain-lain, mungkin orang tidak akan kenal gitu. Nah, tapi karena mungkin kebanyakan ngelihat di minimal satu WA lah misalnya kan, dia ngelihat fotomu bagus tuh, aku pengen pakai. Nah dari situlah kita jelaskan kalau kamu mau pakai fotoku nilainya segini, tapi kalau pengen belinya, nah aku kasihkan nih nilainya segini. Nah itu dari kitanya kembali gitu. Tapi bisa juga dari 2011 sampai 2015 kan saya tidak pernah jual foto maksudnya. Saya belajar aja tuh prosesnya, ambil aja gitu. Tidak tahu saya gimana cara jual foto dan segala macamnya gitu. Nah, tapi dari proses itu kita belajar gitu. Kita belajar mungkin udah terbiasa 4 tahun lah, kalau 4 tahun biasanya udah lulus kuliah kan. Gitu juga mungkin kita belajar foto 4 tahun pun mungkin udah lulus lah istilahnya untuk dasar-dasar foto gitu. Kita akan tahu tuh nanti fotonya gitu. Bagaimana menghasilkan profitnya itu dari teknik kita sendiri. Salah satunya yang paling tinggi sejauh ini yang saya tahu ya, memang dibikin pameran. Gitu. Kita bikin pameran, nah itu nilai fotonya akan semakin tinggi. Kayak gitu, kasih. Kemudian ini tadi Bang Prima ya, tadi kan disampaikan bahwa untuk tahun depan mungkin akan ada kalender yang dibuat oleh Bang Kalbar tentang Keraton Sambas dan ikon Masjid Raya. Betul. Nah itu apakah masuk dalam kategori profit tadi? Betul, itu salah satu profit. Jadi dia masuk, kemarin dia mintanya itu di hak pakai. Nah, jadi aku pakai foto kamu, terus nanti fotonya dicantumkan nama fotografernya, tapi kita pakai untuk cetak di seluruh Kalimantan Barat.
Dan ternyata memang itu bisa menghasilkan uang. Tuh, bisa. Baik Bu Asih, nah itu tadi jawaban dari narasumber kita. Ternyata sepertinya tidak sulit, walaupun sebenarnya juga lumayan sulit gitu. Tapi intinya tetap bekerja keras untuk menggapai sesuatu. Mudah-mudahan artinya nanti Bu Asih bisa menggapai apa yang diinginkan sesuai dengan saran dari narasumber kita tadi. Terima kasih Bu Asih atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini ada ayah sayang yang menunjukkan raise hand di situ. Tadi mohon maaf tadi ada lupa kita untuk para penanya agar memperkenalkan diri dan posisi berada di mana. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada ayah sayang. Nah, ayah sayang, saya yakin semua ayah sayang mudah-mudahan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan kepada untuk ayah sayang. Silakan. Oh, ternyata ibu ya. Jadi ayah sayangannya itu ternyata ibu. Oke. Silakan. Adik. Suaranya belum. Suaranya deh. Oke, udah kedengaran ya? Mantap. Udah kedengaran ya? Oke. Ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi atau menjelang siang. Perkenalkan saya Ayah dari SMKN 4, SPP SMA Singkawang. Kebetulan saya pengelola perpustakaan dan saya tertarik juga ada beberapa hal tentang fotografi yang barusan disampaikan oleh narasumber kita. Ya, Bang siapa tadi? Bang Prima ya? Ya. Oke, saya ingin bertanya pada beberapa hal. Satu, ada beberapa hal yang pertama ya. Apakah selama Bang Prima ini mengambil foto untuk travel fotografi itu pernah menggunakan efek kamera? Misalnya gini, ketika kita menjepret misalnya foto tentang langit sore, apakah Bang Prima pernah menggunakan efek itu, dikuatkan oranye warnanya supaya kelihatan menarik? Apakah tidak pernah, atau bahkan selalu? Nah, itu apakah diperlukan dalam travel fotografi, ataupun apakah foto yang kita pakai itu benar-benar orisinil, ori tanpa efek? Menurut Bang Prima yang terbaik seperti apa? Itu satu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua saya tujukan kepada dinas Kabid ya, dinas perpustakaan. Ya, narasumber yang dari perpustakaan deh ya, apapun namanya lah. Oke. Bagaimana kita, karena ini kan tema awalnya kan meningkatkan gemar membaca, ya kan? Oke. Saya ingin bagaimana kita mengaplikasikan dari foto-foto ini atau dari tema travel fotografi ini untuk meningkatkan minat baca, terutama di kalangan siswa yang kebetulan karena saya pengelola perpustakaan di sekolah, di SPP SMA ini, di SMKN 4 ini, supaya bisa nyambung gitu loh, antara tema kita sekarang dengan biar mereka gemar membaca. Nah, itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ayah sayang yang ada di SPP Pak. SPP 4 ya. Saya di bawah Gunung Pasi Pak. Oh, di bawah Gunung Kasih. Ya, mudah-mudahan besok-besok datang ke perpustakaan Bu ya, nggak usah malu-malu. Bawa siswa. Baik, Pak Bapak narasumber, kebetulan di samping kanan saya di sana itu ada juga Ibu yang mewakili dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang yang nanti akan menjawab pertanyaan Bu Ayah. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama tadi disampaikan bahwa apakah selama ini Bang Prima pernah menggunakan efek kamera. Nah, jadi beliau langsung mengadakan pertanyaan seperti itu. Jadi untuk pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bung Prima untuk menjawabnya. Silakan. Baik, izin menjawab Kak Ayah. Ya, Ayah betul namanya ya. Apakah kita perlu menggunakan efek? Nah, kalau secara harfiah atau fotografer sendiri itu sebaiknya hindari menggunakan efek-efek atau editan.
Disitulah kita menunjukkan kualitas kita sebagai seorang fotografer. Nah, foto-foto yang kakak lihat tadi itu tidak ada sama sekali menggunakan efek. Tapi efek di dalam kamera itu bisa kita buat dengan menggunakan alat tambahan. Nah, itu kita bisa bikin, misalnya kakak pernah lihat air yang kayak awan, foto pemandangan airnya tuh kayak awan, jadi kayak busa-busa gitu. Nah itu kita bisa bikin itu tidak diedit, tidak diapakan kak, tapi memang ada filter namanya. Kita bikin menggunakan filter, jadi kita kasih tambah gelapnya, secara teknis lah, kita tambah gelap, kita fotonya dengan speed yang lambat, nanti air itu akan menjadi seperti awan dia, berbusa-busa. Terus kalau kita pengen misalnya langitnya agak merah, ada juga filternya. Jadi di bawahnya itu dia kosong, tapi di atasnya merah, bentuknya bulat ya buat di lensa itu. Jadi nanti kita tinggal tempel di lensanya, gitu kan? Dia bisa merubah warna awan dan segala macamnya. Itu namanya filter. Kalau pengen belajar itu di Google bisa, nanti kita ketemu langsung juga bisa, saya bisa ajarkan ke teman-teman. Gitu. Filter. Tapi kadang-kadang kalau di perlombaan ada aturan tidak boleh menggunakan filter. Nah, lebih baiknya sih kita foto itu original gitu. Jangan ada editan, ada tambahan dan segala macamnya gitu. Gunakanlah skill atau kemampuan kita sebaik mungkin dengan alat seadanya yang kita punya gitu. Kayak gitu Kak Ayah. Terus saya juga izin sharing juga Pak, menjawab pertanyaan yang kedua. Itu kayak di Dinas Perpustakaan juga ada buku tentang fotografi. Jadi kebetulan saya kan seorang penulis. Saya juga sering main ke sini gitu. Ada buku memang tentang fotografi di sini, dasar-dasar fotografi ada bukunya. Tapi mudah-mudahannya di SPP juga ada. Nanti kakak boleh ajak saya ke SPP, kita sharing, kita ajarkan ke adik-adiknya gitu. Untuk belajar tentang fotografi. Jadi di perpustakaan itu kan banyak sekali buku-buku gitu. Ada yang masak dan segala macamnya. Nah kebetulan saya memang suka fotografi. Bahkan saya ada bikin buku buatan saya Kak, namanya Puisitografi. Nah itu buatan saya sendiri gitu. Itu dia berbentuknya foto tapi dalam bentuk puisi juga gitu. Saya gabungkan. Saya memang kadang-kadang di kalangan teman-teman tuh dibilang suka aneh sendiri Pak gitu. Saya tuh nggak puas dengan apa yang ada, saya bikin, yang nggak ada saya bikin gitu. Di Indonesia kan belum pernah ada tuh penggabungan foto dengan puisi. Saya bikin gitu. Saya orangnya suka kadang-kadang kalau orang Singkawang kan. Saya bikin, saya kenalkan ke Indonesia bahwa ada puisitografi gitu. Dan sekarang banyak juga di Indonesia yang bikin, bahkan dicetak bukunya lebih besar daripada buku saya. Jadi penggabungan antara foto dengan puisi. Nah, terus di penjelasan teori awal kan fotografi itu kan ada kata grafi. Grafi di situ kan bisa berbentuk tulisan ataupun gambar gitu. Nah itu kan sangat erat kaitannya juga dengan kepenulisan, dengan literasi, dengan perpustakaan. Jadi jangan kita bilang, jangan sampai kita beranggapan foto itu hanya sekedar foto gitu. Di dalamnya tidak ada narasi dan lain-lainnya. Ada sebenarnya. Dari sebuah foto itu kita bisa melihat gitu. Narasi apa sih pengen kita sampaikan gitu. Misalnya contoh lah, misalnya Masjid Raya dengan kelenteng kita foto berdekatan berdampingan. Secara umum orang akan melihat, wih, Kota Singkawang damai loh gitu. Vihara dengan Masjid Rayanya berdampingan misalnya gitu kan. Itu ada narasi yang bisa kita tampilkan di sana gitu. Itu banyak sekali lah buku-buku yang bisa kita lihat. Dan saya senangnya juga Pak, ini jujur senangnya juga saya di perpustakaan yang baru nih. Udah keren banget kayak di video di awal, kayak perpustakaan nasional. Terima kasih. Nah, jadi kalau dulu anggapan kita ke perpustakaan kan ngelihat buku yang berkotak-kotak gitu. Jadi malas kita. Serius, ini saya jujur gitu. Tapi kalau sekarang nih perpustakaan udah kayak mall, serius. Jadi sofa-sofanya bagus, tempat duduknya bagus. Jadi buat baca tuh kita enak banget, santai gitu. Udah enak banget lah kalau udah pernah main ke perpustakaan Singkawang, teman-teman yang ikut acara ini saya wajibkan lah gitu datang ke perpustakaan gitu di Singkawang. Biar ngeliat perpustakaan Singkawang gitu. Enak banget baca di sini gitu. Hingga kita cari buku yang sesuai dengan bidang kita kayak gitu.
Ini itu sih jawaban dari saya. Baik, makasih Prima atas jawabannya. Mudah-mudahan Bu Ayah bisa memahami atau bisa apa namanya. Oke, dapat Pak. Dapat, terima kasih. Makasih. Baik, untuk selanjutnya ada mungkin perlu saya sampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini ada di samping kita ini ada Ibu Cantik yang ingin menjawab, yang akan banyak. Oh, udah diborong oleh Bang Prima. Ternyata sudah dijawab. Jadi ingin saya ulas kembali Bu Ayah bahwa memang apa tadi yang disampaikan oleh Bung Prima sepertinya pun dari awal saya pun bingung juga. Kok perpustakaan itu lalu ada fotografi kan gitu, Bung ya. Kalau memang kita tidak betul kok rasanya tidak nyambung betul. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh narasumber ternyata bahwa sebenarnya fotografi itu sendiri merupakan suatu narasi-narasi. Disitulah letaknya, dan di perpustakaan Kota Singkawang ini juga tersedia memang buku-buku yang berkaitan dengan teknik fotografi seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada narasumber? Dari siapa itu? Aldi? Saya tidak nampak tuh, kalau malu benda tua nih. Ade. Bang Ade, apa isi pertanyaannya itu? Tips travel fotografi dengan HP. Ternyata dari Bang Ade atau DAD. Bagaimana tips travel fotografi dengan menggunakan HP? Jadi simple, memang untuk saat ini yang lebih mudah seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita banyak menggunakan HP dengan gadget. Jadi lebih mudah daripada kita menenteng kamera yang tergantung di leher. Akan lebih simpel menggunakan travel fotografi dengan menggunakan HP. Untuk jawabannya silakan kepada narasumber. Baik, makasih Bang Ade ya. Ini teman saya juga Pak dari STKIP Singkawang. Gitu. Mungkin lagi di STKIP. Bagaimana sih tips travel fotografi dengan menggunakan HP? Ya teman-teman, sedikit cerita. Di tahun lalu saya beli iPhone. iPhone tuh harganya kemarin saya beli 5 jutaan itulah. Sama dengan harga kamera. Cuman fungsionalnya lebih simpel daripada kamera. Nah, kenapa saya beli itu? Saya putuskan kemarin karena memang HP itu khusus untuk saya foto, Pak. Jadi bukan untuk saya WhatsApp dan lain-lain. HP iPhone itu saya beli memang buat foto. Khusus foto. Gitu. Saya gunakan buat foto. Kenapa iPhone? Karena memang sejauh ini kualitas foto iPhone itu memang sangat bagus dibandingkan HP-HP yang lain. Terus yang kedua, simple juga, dia mudah kita kocek pun bisa. Misalnya kita naik ke gunung kan bawa kamera yang ribet-ribet kan agak sulit tuh. Jadi kalau kita bawa iPhone, ya udah gampang banget. Terus kita mau ngecasnya, kita tidak perlu kamera baterai kayak kamera kan perlu dicas di tempat yang sulit lah ngecasnya, harus ada listrik. Kalau iPhone kan sekarang udah ada power bank kan, kita bisa colok kalau habis baterai, itu sangat simpel lah sekarang gitu. Jadi kalau mau saya boleh sarankan, ini bukan promosi atau apa, memang di kalangan fotografer biasa pakainya tuh minimal iPhone gitu. Nah kayak foto saya di Sintang itu yang saya jelaskan tadi, yang menang lomba itu kan menggunakan iPhone saya foto gitu. Nah tipsnya dengan menggunakan HP sama aja sih kayak menggunakan kamera gitu, tapi di handphone itu lebih cepat, kita lebih simpel lah, lebih ringkas untuk mengambil. Udah fokus dengan kali ya. Gitu. Betul, fokusnya juga lebih mudah, jadi nggak perlu atur-atur lensa dan segala macamnya, jadi dia udah beratur di sana. Dan kalau teman-teman yang bidangnya di makro Pak, kita bisa foto lalat, nyamuk, yang kecil-kecil itu, mereka bisa tambahkan lensa juga di iPhone itu. Ada lensanya khusus, tapi untuk fotografi yang makro. Ya, ini lah fotonya bisa serangga gitu. Kayak misalnya teknik foto Singkawang kan pernah menang foto makro tuh se-Indonesia. Dia foto kupu-kupu terkencing. Jadi lucu lah gitu. Ada khusus bidang fotografinya makro gitu. Dia moto-moto yang kecil-kecil. Nggak pernah kita nih foto kupu-kupu terkencing gitu, tapi dia bisa dapatkan foto itu gitu. Nah disitulah keunikannya. Sebenarnya tipsnya itu, kayak saya bilang, learning by doing. Kita belajar aja dari apa yang kita lakukan gitu. Nanti kita akan tahu sendiri itu bagusnya. Cuman untuk shortcutnya memang kayak tadi yang saya jelaskan di teorinya itu, misalnya kita ambil lah di segala macam cuaca, terus
framingnya harus bagus, komposisinya harus bagus. Usahakan original kayak adik-adikan, jangan pakai efek dan segala macam gitu. Ya pada dasarnya kayak gitulah Bang Ade, kurang lebihnya kayak gitu. Baik, Bang Ade telah mendapat jawaban dari narasumber kita. Intinya sederhana. Pertama, perangkatnya dulu harus memadai. Jadi kalau perangkat yang macam punya saya yang harga 25 juta ini tidak memadai. Bisa lagi dengan kacanya sudah pecah-pecah lagi kan. Nah, jadi artinya perangkatnya harus memadai. Mudah-mudahan dengan perangkat yang memadai itu juga dapat menghasilkan kepuasan tersendiri, karena memang hasilnya juga sangat bagus dengan perangkat yang memadai itu. Baik, barangkali itu tadi pertanyaan dari audiens kita. Mungkin masih ada yang lain, Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada? Barangkali mungkin ada closing statement dari narasumber. Ya, closing statementnya paling teman-teman, untuk yang terakhir kali saya ingatkan juga, seperti moto hidup saya, keep learning, keep sharing, and keep traveling. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berbagi, dan jangan pernah berhenti jalan-jalan. Karena ada mindset orang tuh jalan-jalan habiskan duit. Ya. Ada orang bermindset kayak gitu. Padahal ketika kita jalan-jalan tuh banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Mungkin itu. Ya, Pak. Baik, ternyata satu lagi kita dapat ilmu dari narasumber kita. Jangan segan untuk berjalan-jalan, walaupun berjalan-jalan itu sendiri pasti memerlukan biaya. Baik, ingin saya ingatkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua, sekali lagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang memiliki ribuan koleksi judul buku, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, sampai ke cerita anak, dan terakhir tentang fotografi pun ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Untuk itu jangan lupa bawa serta keluarga, anak, andai tolan, beserta sahabat untuk datang selalu ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Kita tambah wawasan kita supaya makin bertambah baik dengan mendatangi dan membaca buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah session kita penyampaian materi dan tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum kegiatan ini kita tutup, akan ada session foto bersama yang dilakukan bersama dengan narasumber. Untuk itu kepada seluruh audien agar bisa mengaktifkan video video pada seluruh peserta, karena momen ini akan kita abadikan menjadi arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Tapi persilakan yang belum mengaktifkan video. Nanti kalau datang ke perpustakaan bisa dicek, nanti tanya mana kepada tugas kita, mana arsip kami gitu. Itu ada adik yang di atas tuh. Lagi maghrib atas ya. Oh ya, Pak. Oh, ya. Adik yang di atas, tangan jangan diulur deh, biar nampak. Gantengnya udah nampak dari sini. Oke? 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati beserta adik-adik yang kami banggakan, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan penyampaian itu, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Akhirnya saya sebagai pembawa acara dan moderator, saya ulangi, akhirnya saya Hubi Amri sebagai pembawa acara dan moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap yang terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, adik-adik yang antusias di kegiatan ini. Perkenankan saya menutup jumpa kita pada hari ini dengan bertemakan pantun burung. Burung Irian, burung cendrawasih, burung Irian, burung Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan sampai jumpa. Burung pipit di tengah sawah, walaupun masih mentah jangan disentuh.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Prima. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih tetap bisa bekerja sama kembali. Amin, amin. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu, Indonesiaku.
semangat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang, jauh